Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih cinta kepada hawa nafsu kita sendiri yang wujud, hawa nafsu kita sendiri yang hidup daripada Allah yang wujud dan daripada Allah yang hidup. Itulah bukti kita selama ini tak cinta kepada Allah, melainkan cintanya hanya kepada iblis dan setan. Sungguh mereka semua, seluruh manusia tak tahu bagaimana tasbihnya langit Sabtuju, bagaimana tasbihnya bumi Sabtuju, bagaimana tasbihnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bagaimana tasbihnya? Coba angan-angan, coba hayati benar-benar dalam hati kita. Ketika kita sudah menerobos, ngerawat bumi Sabtuju, melewati wulu, bulu, melewati kulit, melewati darah, melewati daging, melewati tulang, melewati otot, melewati sumsum. Maka setelah kita lewati, itulah yang dimaksud pasrah, membasrahkan semua bumi Sabtuju kepada yang berhak, kepada yang menciptakan. Ketika kita sudah tak mengaku-akui, ketika kita sudah tak berdiri lagi di atas bumi yang telah kita aku-akui sebagai milik kita ini, maka itulah yang dimaksud pasrah, mati, total jenderal, kiamat, baiat. Ketika manusianya sudah tak miliki lagi bumi Sabtuju yang selama ini diaku-akuinya. Itulah yang dimaksud tasbih. Ketika kita sudah tidak ada, ketika kita sudah gaib, ketika kita sudah fanah, ketika kita sudah hancur, maka siapa yang bisa bertasbih? Apakah makhluk bisa bertasbih tanpa uripi Allah yang meliputi seluruh alam semesta ini yang bertasbih? Berarti yang bertasbih kan Allah sendiri. Inilah yang dimaksud Allah. Tasbih mereka, mensucikan mereka tidak diketahui manusia. Manusia tidak tahu bagaimana mereka bertasbih, bagaimana langit Sabtuju ini bertasbih, bagaimana bumi Sabtuju ini bertasbih. Selama ini kan kita aku-akui langit Sabtuju ini milik kita. Selama ini kan kita aku-akui bumi Sabtuju ini sebagai milik kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertasbih? Wong isi di dalam hawa nafsu kita selama ini selalu mensekutukan Allah, selalu memusuhi Allah, selalu mematikan Allah, selalu mentiadakan Allah di dalamnya. Bagaimana mungkin kita bisa bertasbih kepada Tuhan? Tak lain dan tak bukan hanyalah mensuci-sucikan hawa nafsu nih dewi-dewi selama ini. Jadi yang dimaksud tasbihnya alam semesta ketika datang baiatmu, ketika datang mati sebelum matimu, sebelum kedatangan sakaratul maut, ketika diri manusianya sudah kembali ke asal kejadiannya, ke asal usul kampung halamannya, yakni ketiadaan, yakni kegoiban, yakni keadaman. Itulah yang dimaksud tasbih itu. Bertasbih, mensucikan, akhirnya sucilah Allah, sucilah uripi Allah dari pengakuan-pengakuan manusianya di hatinya. Mari kita buka lagi di dalam surat At-Tahrim. Jadi itulah bukti-bukti bahwa langit Sabtuju itu bukan langit yang di luar, tapi langit yang di dalam. Kenapa manusia selama ini menyangka langit yang di luar? Karena manusia selama ini hanya nyembah berhala-berhala gambar di hatinya. Maka malaikat rahmat, malaikat yang membawa hidayah takkan pernah masuk. Kenapa? Karena selama ini banyak gambar dan anjingnya di dalam hati kita. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa 7 buminya, 7 langit 7 bumi. Perintahnya berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Inilah maksudnya yang kita kaji tadi. Ngerawat bumi Sabtuju, mengembalikan bulu, kulit, darah, daging, otot, tulang, sumsum ini supaya ketemu lagi dengan pemiliknya. Langit, yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, agar ketemu lagi dengan pemiliknya. Selama ini kan kita hanya belajar sifat-sifat wajibnya Allah saja melalui ilmu-ilmu tauhid. Tapi ternyata kita yang jadi Tuhan salah paham. Kenapa? Karena sesungguhnya iblis setan tidak akan pernah ridho melepas manusia ini. Ketika manusia kembali kepada Tuhannya, tidak rela dan tidak ridho, maka disalahpahamkan manusianya. Selama ini Al-Quran sebagai pedoman hidup manusianya hanya sebagai berhala-berhala saja, hanya sebagai dongeng-dongeng saja, hanya sebagai petuah-petuah palsu saja. Kenapa? Karena manusianya menilai, membahas, menafsirkan dengan hawa nafsunya, sehingga disangka itu perjalanan yang di luar, itu dongeng yang di luar, itu dongeng syariat, itu dongeng badan-badania. Padahal Al-Quran itu pedoman petunjuk bagi manusia yang hak, yang nyata. Ketika yang membahas adalah yang punya Al-Quran siapa? Uripe Allah. Nyata kejadian itu adanya. Jadi Al-Quran itu sesungguhnya cerita seluruh manusia. Bila manusianya menafsirkan hanya secara syariat saja, ya, manusia-manusia yang lain yang ada di dalam Al-Quran ini. Padahal bila dikaji secara hati, semua itu pernah terjadi kepada kita. Kita pernah jadi Adam, kita pernah jadi Hawa, kita pernah jadi setan, kita pernah jadi malaikat, kita pernah jadi hayawan, dan sebagainya. Kita pernah jadi Fir'aun, dan sebagainya. Kita pernah jadi jahiliyah. Itu semua cerita masing-masing diri manusia. Itu semua kitab-kitabnya manusia. Inilah tanda bukti yang kita terobos itu langit 7 dan 7 bumi. Kalau sudah ketemu langit 7, bisa melesat, menerobos mi'raj lewat pintu baiat atau lewat mati sebelum mati, karena untuk menuju Allah, untuk bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Muhammad, syaratnya pintunya lewat mati, kematian. Pintunya lewat ketika kita sudah tidak jadi Tuhan lagi, dan ketika kita tidak menyuruh-nyuruh, tidak mengutus-ngutus badan-badan ini lagi. Itulah yang dimaksud syahadat. Maka ketika sudah manusia duduk di alam itu, alam kelanggengan, di alam baka, alam lain, maka akan teraplikasilah ayat atau surat Al-Imran ayat yang ke 191. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
Subhanaka wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maknanya, lindungilah kami dari hawa nafsu kami sendiri. Maka dari itu, peperangan yang akbar, peperangan yang paling azim adalah memerangi diri kita sendiri. Itulah peperangan jihadun nafsi, jihad berjalan pulang menuju Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawaban-jawaban dari kajian ini akan memuaskan saudara kita yang bertanya, yakni Kang Hadimin dari Sabah, Malaysia. Semoga bisa dipahami jawaban-jawabannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin daf'ul bala, juga menghormati di bulan Rajab ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi rajabin wa sa'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajabin wa sa'bana wa ballighna ramadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.